Semuanya ya. Lause juga apa kabarnya? Kabar Lause baik. Bagaimana dengan Lause, Rika? Baik juga, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama anak-anak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Lause Ana yang akan pimpin kita dalam doa ya. Iya ya. Anak-anak, anak-anak di rumah, kita mau berdoa ya. Anak-anak tentunya tahu kan bagaimana sikap berdoa ya. Nah, pasti sudah tahu karena sering diajarkan. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaanmu kepada kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi anak yang baik, taat kepada Engkau dan takut akan Tuhan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lause, ya. senang tidak kalau kita mau memuji Tuhan? Ya tentu senang dong Lause. Iya, ya. Oh ya Lause, lagu kita apa ya? Lagu kita buka buku KPPK yaitu nomor 50, judulnya apa ya Lause ya? Kalau nggak salah, hitung berkat ya Lause ya. Nih Lause, kalau kita memuji Tuhan bagaimana sikap kita? Ya, harus yang benar, Iya. duduk yang rapi, Iya. nggak boleh menang sana sini. Iya. Kita Tuhan melihat di sana. Iya, kita harus dengan muka ya senyum ya, sukacita iya, ya kan? Iya, Tidak masa kalau memuji Tuhan muka harus iya. masam. Ya nggak boleh, nanti Iya, Tuhan betul. marah. Iya, Tuhan lihat ya kan? Ayo kita mulai memuji Tuhan. Kita buka buku KPPK nomor berapa tadi Lause? 50. Nomor 50, apa judulnya ya? Hitung berkatmu. Iya, hitung berkat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Buka mulut agar kedengaran suaranya ya. Dan semangat juga ya Ya, Lause harus ya. semangat Iya. dengan senyum ya. Iya. Oke. Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu
Oke Lause, kita sudah menyanyi di buku KPPK kan? Iya, Lause. Selanjutnya kita mau menyanyi lagu apa lagi ya? Selanjutnya kita akan menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. Ya, kita mau menyanyi Yesus Cinta Anak-anak. Cinta Anak. Nomor berapa ya Lause ya? Nomor 34. Iya, itu ada di buku Pujian Anak-anak ya. Kita buka nomor berapa tadi Lause? 34. Apa judulnya ya? Yesus Cinta Anak-anak. Ya, 34 ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Nah, Lause, kita sudah memuji Tuhan Iya, ya. Lause. Nah, selanjutnya Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita pamit dulu lah ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di lain waktu, dengan lain kesempatan. anak-anak di rumah harap mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Lause ya. Ya, Waktunya- duduk yang rapi ya anak-anak. Waktunya kita serahkan kepada Lause yang mengajar. Dadah, Dadah. terima kasih. Terima kasih. Halo anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami bisa belajar lagi firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, agar kami masih bisa mendengarkan firman-Mu sampai saat ini. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Ya, kita buka Alkitabnya dari Wahyu, kitab yang paling terakhir, pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca semuanya tapi nanti ya. Kita bacanya sedikit aja ya. Dari ayat 1 sampai ke 3 dulu ya. Kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Dan aku melihat satu malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, sebelum kita lanjut tentang ada malaikat di sini kan, ada 4 malaikat dan satu lagi keluar bertemu dengan keempat malaikat ini. Tapi sebelumnya, Lause mau tanya, di ayat 6 coba kamu lihat. Tentang apa sih? Wahyu pasal 6 yang Lause pernah ajarin. Tentang ke-6 materai pertama dibuka. Sebenarnya materai ada 7. Tapi pasal 6 kita melihat baru 6 yang dibuka. Materai-materai apa yang telah dibuka? Di sini kita bisa lihat ada seekor kuda putih. Ada artinya ya kan? Ya, udah dijelasin. Seekor kuda merah padam. Terus ada lagi kuda hitam. Terus yang keempat, seekor kuda hijau kuning. Yang keempat, yang kelima,
jiwa-jiwa di mezbah mereka dibunuh oleh karena firman Tuhan, oleh kesaksian yang mereka miliki. Ayat yang ke-9. Itu yang ke-5, materai ke-5. Materai ke-6 dibuka, yaitu gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Terus apalagi? Maka menyusutlah langit sebagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Artinya matahari, bulan, dan bintang semuanya ada terjadi sesuatu, ya kan? Dia bilang gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah. Itu adalah bencana-bencana yang ditandakan di materai ke-6. Itu 6 materai dari 7 ya, baru 6 kebuka. Tapi kenapa pasal 7 bukannya membahas tentang materai ke-7 dibuka, tetapi tentang orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel? Karena apa? Nanti kita lihat ya, karena apa ada ayat ke-7 ini. Gunanya buat apa sih Tuhan tulis kayak gini? Ada pasal 7 di tengah-tengah, materai ke-7 terbuka. Ayat yang ke pasal yang ke-8 ya. Di pasal ke-8 itu yang materai ke-7 baru dibuka. Jadi buat apa Tuhan kasih selingan? Kayak seperti kamu nonton film, ada iklannya. Nah, ini tuh ada selingannya. Selingan di pasal 6 dan pasal 8. Materai ke-6 dibuka sama materai ke-7 ada selingan pasal ke-7 ya. Buat apa? Tadi kita sudah baca 4 malaikat ini dibilang adalah 4 malaikat yang menjaga supaya angin bumi tidak bertiup dari darat dan dari laut, dari pohon-pohon. Jadi angin tidak bertiup, ditahan sama malaikat ini. Terus ada muncul ayat kedua membawa materai Allah yang hidup, satu malaikat lagi dari terbitnya matahari kan. Terus dia bilang sama 4 malaikat ini, dia bilang apa? Jangan merusak bumi dan laut. Katanya jangan merusak bumi dan laut dan pohon-pohonan sebelum kita memateraikan apa? Hamba-hamba Allah yang ada di dahi mereka. Nah, itu artinya Tuhan mengingat Israel. Nah, kita mau melihat kenapa Israel? Tahu gak yang selama ini kita belajar juga bahwa umat pilihan Allah adalah Israel, ya kan? Bangsa yang dipilih oleh Allah itulah Israel dari keturunan apa? Abraham, ya kan? Kita bisa lihat Kejadian 17. Bagaimana ayat 7? Coba buka. Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, keturunan menjadi turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, jadi ini adalah perjanjian yang kekal antara Allah dengan Abraham dan keturunannya dari Abraham. Turun temurun, kekal, arti kekal selama-lamanya. Jadi wahyu ini nantinya ketika akhir zaman. Nah, wahyu ini cerita tentang akhir zaman. Kita udah mau masukin akhir zaman ini, tapi kejadian ini belum terjadi. Jadi ketika ini terjadi, Tuhan tetap mengingat Israel karena perjanjian Tuhan dengan orang Israel itu ada perjanjian yang kekal. Dengan Abraham itu kekal, ya kan? Terus yang kedua kita bisa belajar apa? Tuhan mengingat perjanjian dengan Israel. Tuhan mau menyelamatkan Israel. Jumlah yang diselamatkan di kitab ini adalah sisa-sisa Israel. Memang pada akhirnya orang-orang Israel tidak semua percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang, yang sekarang nih, zaman sekarang, orang Israel banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir dan untuk menyelamatkan kita mati di kayu salib. Mereka tidak percaya, banyak.
Makanya dibilang ini sisa-sisa orang Israel yang percaya. Yaitu ada 144.000 yang telah dimateraikan. Nah, anak-anak, ini adalah janji keselamatan. Terus apa lagi? Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kesengsaraan atau bahaya. Jadi, anak-anak ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Di Mazmur 121 ayatnya yang keempat mengatakan Tuhan itu penjaga Israel. Dia tidak akan tertidur dan tidak terlelap. Jadi ketika umatnya diserang, nantinya Tuhan Yesus akan campur tangan. Dia akan menolong, menyelamatkan Israel. Kenapa? Janji Tuhan yang kekal kepada Abraham dan keturunannya. Tapi yang kamu harus tahu, di Yeremia, coba buka Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 30 ayat yang ayat ke-24. Murka Tuhan yang menyala-menyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Apa ini artinya? Murka Allah. Murka itu adalah kemarahan. Kemarahan Tuhan Allah karena dosa manusia. Kenapa pada akhir zaman Tuhan akan memusnahkan semua bumi? Karena semuanya orang berdosa, kejahatan di mana-mana. Dan juga semua orang berbuat dosa sangat keji. Seperti zamannya Sodom dan Gomora. Dibilangkan mereka seenaknya berbuat dosa. Makanya Tuhan marah, murka. Maka murka Allah itu tidak akan pernah lewat. Dia akan terwujud. Makanya sebelum murka ini ditumpahkan, ya kan, yang di Alkitab ini tentang murka Allah, ke penghakiman Allah kepada umat manusia, kepada bumi yang berbuat dosa. Sebelum hal ini terjadi, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Israel dulu, ya. Ayat selanjutnya nanti kita lihat siapa lagi yang di Tuhan selamatkan. Ya kan? Ini ayat 1 sampai 8. Lause akan jelaskan 1 sampai 8 saja. Dan di sini dia bilang ayat 4 sampai 8 ya, kita baca ya. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dan dari suku Naftali 12.000. Dan dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isyakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dan suku Benyamin 12.000. Jadi jumlahnya 144.000 orang Israel. Sisa-sisa Israel yang diselamatkan. Dari setiap suku ada 12.000. Ini adalah sisa-sisa orang Israel yang percaya pada zaman itu. Yang akan datang ya, ini akan datang ya. Jadi ini adalah kebaikan daripada Allah kita kepada orang-orang Israel. Walaupun orang Israel selalu nakal ya kan. Dia selalu membantah dan selalu tidak mau turut perintah Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan selalu mengingat janjinya kepada orang Israel. Dan juga Tuhan mau menyelamatkan mereka. Walaupun cuma sisa ya 144.000. Ya, kalau dibanding jumlah orang Israel yang banyak sekali, ini sisa-sisa orang Israel akan diselamatkan. Walaupun murka Allah akan terjadi,
Tapi tenang saja, Tuhan kita adalah penjaga Israel. Jadi Tuhan Allah akan menjaga Israel dari kesengsaraan besar yang akan terjadi setelah ini. Sebelum kesengsaraan besar ini terjadi, Tuhan menyelamatkan orang Israel dulu. Berapa? 144.000 orang Israel dari 12 suku. Ingat, 12 suku ini dari mana? Keturunannya siapa? Tahu? Yakub. Yakub mempunyai 12 orang putra. Ya. Ini adalah ke-12 suku. Ini adalah suku yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dari Abraham, Ishak, Yakub, dan ke-12 suku ini. 12 orang ini, 12 suku ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan di ayat 7 ini, sebelum, kenapa ada pasal 6 tentang materai ke-6 terbuka, terus pasal 8 baru materai ke-7 terbuka. Terus ada setelah di antara mereka yaitu ayat 7 tentang keselamatan. Jadi intinya apa? Tuhan tetap mengingat orang-orangnya, umatnya untuk diselamatkan dahulu daripada kesengsaraan. Ya, materai ke-7. Sebelum materai ke-7 dan bencana lagi yang akan datang. Ya, banyak sekali bencana yang akan datang sampai bumi hancur. Ya, langit hancur. Pada saat itu orang-orang pilihan Tuhan sudah terselamatkan ya. Jadi Tuhan mau kita selamat. Jadi pertanyaannya buat kalian semua, anak-anak. Apakah kamu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kamu mau diselamatkan oleh kesengsaraan yang akan datang? Apalagi kesengsaraan di api neraka. Kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus 100%. Ya, tidak boleh gentar, tidak boleh goyah lagi. Nggak ada yang bisa, mungkin sama dewa ini boleh, dewa ini boleh. Enggak ya, cuman hanya satu nama. Jalan ke surga melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dari surga turun menjadi bayi, dewasa, dan dia mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah ada ragu lagi di hati kita ya, anak-anak. Jadi berapa? Pertanyaannya, berapa suku yang tadi ada dicatat? Ada berapa? Benar gak ya? Kamu coba cek sendiri. Berapa ada? Iya. Kalau kamu jawabannya 12, benar ya. Terus berapa jumlah seluruhnya yang diselamatkan dari bangsa Israel ada? Kalau kamu jawabannya 144.000, kamu benar ya. Berarti kamu mendengarkan dengan baik. Jadi hari ini singkat saja bahwa Allah tetap menyelamatkan umatnya Israel. Karena Tuhan telah berjanji untuk perjanjian yang kekal. Untuk selama-lamanya kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunannya akan diselamatkan. Tuhan tidak akan lupa karena Tuhan adalah yang menjaga orang Israel ya. Jadi mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau tetap mengingat perjanjian-Mu kepada orang-orang Israel. Walaupun bangsa Israel ini bangsa yang nakal, bangsa yang tidak taat terkadang, dan juga Tuhan mau tetap mengampuni mereka. Dan juga Tuhan mau menyelamatkan mereka dari kesengsaraan besar yang akan terjadi selanjutnya. Tuhan, tolong kami juga anak-anak-Mu ini supaya kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk selama-lamanya tidak ada lagi keraguan di hati kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa menjalankan firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah.